Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu hal yang bisa kita lihat dari video di samping ini. Di situ dikatakan AHY tidak disalami, termasuk Bahlil tidak disalami oleh Gibran pada acara penghormatan militer yang dihadiri seluruh kabinet, termasuk ya pasti presiden dan wakil presiden. Kalau dilihat di sini, apakah itu disengaja oleh Gibran atau tidak? Ya mudah-mudahan ini tidak disengaja, mungkin tidak terlihat saja, tapi kalau tidak terlihat rasanya kurang masuk akal, karena seluruh menteri-menteri kabinet Menko-nya ada di depan berpakaian militer, sama dengan AHY juga. Tapi kok AHY, dan kata video ini yang saya tidak lihat, Bahlil juga tidak disalami, seluruh menteri itu berpakaian militer. Mungkin videonya kurang jelas, tapi yang nampak sekali kan AHY yang celingak-celinguk. Heran dia, kok wapres saya ini tidak menyalami saya, padahal berdiri berjejer di samping dia. Ini bisa jadi menjelaskan sesuatu. Masih ingat kata-kata Jokowi, ada orang besar, ada agenda besar di balik ijazah palsu ini yang dikaitkan dengan pemaksulan Gibran. Kemudian ada sinyalemen dan para pengamat menunjuk AHY atau SBY lah dalang atau orang besar yang dimaksud oleh Jokowi. Namun ini dibantah oleh Jokowi sendiri dan para projonya. Dan juga SBY sepertinya membantah juga, termasuk AHY. Tidak peduli dia apakah dia yang dimaksud orang besar. Maksudnya Demokrat pun membantah itu semua. Namun kita tahu, di politik ada simbol-simbol, ada tanda-tanda yang tak bisa didustai. Pertama, Roy Suryo yang menggalang isu ijazah palsu itu kan dulunya adalah menterinya SBY, Demokrat sejati, walaupun Roy Suryo mengatakan kemudian bahwa dia sudah lama tidak aktif di politik. Tidak ada di Indonesia ini orang yang tidak aktif di politik. Anda yang menonton ini juga aktif dalam politik sebenarnya. Dengan menonton konten ini aktif berpolitik, aktif belajar cara-cara berpolitik, aktif cara mempelajari situasi perpolitikan. Agar apa? Agar kita tidak makan, tidak dijadikan begundal, tidak dikorbankan oleh politik. Kan begitu. Sinyal-sinyal seperti ini bisa jadi juga kita baca, karena memang publik kalau membandingkan Gibran dengan AHY, karena ada isunya bahwa yang akan menggantikan Gibran ini menurut kalangan-kalangan dekat dari Prabowo, itu kalau dimaksudkan Gibran ini penggantinya sudah jelas AHY, dan publik sepertinya setuju semuanya AHY yang menggantikan Gibran, dibalik ketidaksukaan publik kepada Gibran. Pertanyaan kita, apakah isu yang dilempar oleh Jokowi yang tak mau menyebutkan namanya itu karena dia sudah melihat situasi seperti itu, sudah meraba bahwa AHY ini disukai juga oleh Prabowo. Bisa-bisa nanti kalau isu pemaksulan ini jadi AHY adalah pengganti Gibran, makanya diantisipasi dari sekarang. Kalau dalam upacara yang sedemikian resminya dan ada di depan matanya Menko, menteri-menteri yang ada di jajaran depan yang semuanya disalami oleh Gibran, hanya AHY dan Bahlil menurut video itu yang tidak disalami. Sementara sekarang ada juga isu masalah Bahlil jadi ketua Golkar itu digoyang. Itu saja dulu. Tapi yang kita bahas di sini adalah AHY. Kalau saya sendiri pun sebagai pendukung Anies Baswedan, saya lebih suka AHY menggantikan Gibran. Entah kenapa. Kemudian saya mendapatkan contoh sehari-hari. Ada seseorang penagih hutang, ibu-ibu berutang kepada ibu-ibu juga yang mempunyai anak kecil. Ini anak dengan anak. AHY adalah anaknya SBY. Kemudian Gibran adalah anaknya Jokowi. Jadi penagih hutang nih datang setiap waktu, datang artinya secara berkala dia menagih hutang, cicilan ke yang punya rumah. Ibu-ibu juga mempunyai anak kecil. Nah, pada waktu itu si ibu ini tidak mempunyai uang untuk membayar cicilan karena malu dia berpesan kepada anaknya, "Hei nak, nanti kalau si ibu A itu datang ke sini, katakan ibu tidak di rumah." Begitu ya? "Iya bu," katanya kan. Datanglah penagih hutang nih, tok-tok-tok, pintunya dibuka oleh anak ini. Kemudian, "Mana ibumu?" "Ibu saya di dalam," kata ibu. "Ibu tidak ada di rumah." Itu contoh sehari-hari. Nah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya kan ada ketidakjujuran, tapi anak tidak bisa menyembunyikan kejujuran, tidak bisa berbohong. Itulah yang terjadi sama Gibran. Menurut analisa politik, dia tidak bisa menyembunyikan kebohongan, tidak bisa menyembunyikan perasaannya, pura-pura suka. Dia jujur, dia memperlihatkan ketidaksenangan kepada AHY karena AHY adalah orang besar yang dikatakan oleh Jokowi yang akan siap-siap menggantikan dia kalau dia dimaksulkan. Itu menurut analisa politiknya. Jadi kemungkinan orang besar itu adalah SBY, dan memang kayaknya Prabowo kalau seandainya Gibran dimaksulkan lebih suka AHY menggantikan dia. Itu yang bisa kita baca dari sikap Gibran yang tak menyalami SBY. Terima kasih.